Shalom, selamat tahun baru. Masih tanggal 4 ya. Oke. Mari kita akan bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai 11. Tolong dibuka Alkitabnya masing-masing ya. Saya tidak tampilkan di LCD. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke 11. Kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu, ayat yang pertama terlebih dahulu, saya ayat yang kedua, terus bergantian sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu ya, Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama. Silakan, 1, 2, 3. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ya, di Google saya mencoba mencari-cari kira-kira ada contoh nggak ya seorang yang mengabdi begitu ya. Ini salah satu yang saya cukup kaget ketika saya melihat ada seorang guru yang mau menyempatkan waktu begitu ya untuk bisa mengajar di suku Baduy. Ternyata hal ini tidak mudah. Dia sembunyi-sembunyi kayak main petak umpat gitu ya, kucing-kucingan dengan kepala desanya, kepala adatnya di situ. Karena ternyata ketika dia melakukan hal itu, dia diusir, dia dilarang, tidak boleh. Ternyata ada larangan tidak boleh sekolah. Kaget dia, kok bisa? Kenapa? Asal mulanya dia dikasih temannya jadi panggil teman, "Ayo ikut yuk, bantu ngajar anak-anak Baduy." Dia pertama, malas. Tapi kemudian dia pikir-pikir, ada apa ya? Dia seperti terpanggil. Akhirnya dia mencari tahu banyak hal dan akhirnya dia berangkat sendiri, baru dia menemukan banyak hal ini di lapangan. Nah mulai tahun 92, dia itu bawa barang-barang gitu ya, jadi pensil, bolpen apa, kertas, buku, mendekati anak-anak di situ. Diajak main, jadi mainnya bukan, "Ayo kamu duduk sini terus diajari apa" gitu, enggak. Dia itu ajak mereka main, diajari sesuatu, mereka belajar sesuatu dengan cara-cara persuasif. Dia deketin dan sebagainya. Mulai dia kenal dengan beberapa orang, termasuk orang dewasa. Saya cukup kaget beberapa tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya ketemu di Jakarta, ada orang dewasa yang tidak bisa tahu uang itu berapa nilainya. Jadi begini, misalnya dia beli sesuatu gitu ya, dia kasih aja uang 50.000 misalnya gitu ya. Dia baru tahu kalau uangnya cukup kalau dia dapat kembalian. Tapi kembaliannya pun berapa, dia juga nggak tahu. Bisa dipahami ya. Kami sampai heran, "Loh kamu tahu itu jumlahmu benar apa enggak dari mana?" "Ya kira-kira aja." Saya kaget sekali, loh ada ya, masih ada seperti itu. Dan termasuk di suku Baduy ini ternyata banyak sekali mereka yang seperti ini. Ibu Dewi ini berkeliling sejak tahun 92 dan dia tidak dapat bayaran apa-apa loh ini. Tapi dari kerinduan hati,
Sekian lama dia melayani orang-orang di sana, akhirnya orang-orang itu cukup mengenal dia. Jadi ketika dia datang, langsung dikerubuti mereka, rame-rame gitu ya. Ternyata orang-orang itu antusias sekali. Mereka tuh rindu sebenarnya. Belajar, mereka bisa tahu dan sebagainya. Cukup menarik. Ini hanya salah satu contoh. Kenapa mereka itu masih mau melakukan tanda kutip pekerjaan yang tidak ada duitnya. Tidak ada sesuatu yang itu. Dia sendiri guru, dia punya keluarga, punya suami, punya anak. Tapi dia rela membagikan waktunya untuk melayani di suku ini. Kita kembali ke konteks kita tadi ya. Lukas pasal ke-5 atau Lukas pada dasarnya itu adalah konteks di mana sebenarnya Yesus baru mulai pelayanannya di Galilea. Pasal 4 kalau kita melihat bagaimana dia juga mengalami pencobaan di padang gurun. Seperti di Matius pasal 4 ya. Kemudian dia mulai mengadakan beberapa mujizat, dia mengajar, dia menyembuhkan. Jadi di sini sebenarnya Yesus juga mengatakan, menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan atas alam, penyakit, dan termasuk dosa. Nah, kitab Lukas atau Injil Lukas pada dasarnya sering diartikan oleh banyak penafsir, kitab ini sering menuju atau menyentuh kaum marginal, kaum-kaum yang terpinggirkan pada masyarakat pada waktu itu. Misalnya sekarang yang kita baca nelayan, pengemis, perempuan sundal, dan sebagainya. Cerita-cerita seperti ini banyak ditemukan di Lukas. Dan ini seolah-olah seperti memang mau menyentuh atau menyentil gitu ya, kritik terhadap elit politik khususnya elit rohani pada saat itu, yang mereka secara eksklusif, mereka tuh menganggap dirinya itu terpisah dari masyarakat mereka, lebih tinggi dan tidak boleh disentuh oleh yang lebih rendah. Jadi Yesus sebenarnya sedang mengkritik beberapa hal ini. Nah, ketika kita melihat teks ini, Tuhan itu memilih dan memanggil murid-muridnya. Saya tertarik sekali di pasal ini ketika ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesus ketika dia datang, dia tidak sendirian, bukan? Dikatakan di ayat 1 tadi apa? Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret sementara orang banyak mengerumuni dia. Dia tidak sendirian. Tapi menariknya di sini bagi saya adalah dia tidak mengamati orang banyak itu diteliti satu-satu, tapi dia rasanya sudah ngincer Simon. Dia ekstra datang ke sana, dia lihat ada 2 perahu di situ. Dan diperhatikan oleh dia, nelayan-nelayannya itu sedang membersihkan jala. Tapi tidak dicatat ada ikannya. Cuma jalannya tok. Berarti Bapak Ibu pernah enggak, bukan mancing ya, menjala ikan? Pernah? Nanti coba ya di rumah ya, kalau Anda mungkin ada kesempatan mancing gitu ya, pinjem jalannya Pak, naik perahu ke sana gitu ya. Cara menjala mereka kan ini zaman dulu ya, zaman kuno, belum punya mesin. Jadi caranya gimana? Tarik jalannya dilim terus dilempar itu. Pernah nyoba? Wah, itu baru sekali ya. Dikatakan semalaman. Lempar, tunggu dulu berapa saat, tarik. Wah, ini juga kerja keras lagi nih ya. Itu baru sekali. Duh, tidak dapat ikan. Gimana? Lagi. Lempar lagi. Semalaman. Bisa dibayangkan capeknya seperti apa ya. Belum lagi ketika tidak dapat apa-apa. Ke pantai pagi, aduh udah capek sekali, kecewa, mungkin marah, mungkin mikirin nanti ini makan apa hari ini. Tidak dapat apa-apa, apa yang mau dijual? Yesus melihat hal itu, dia mengamati, dia lihat 2 perahu sedang mengalami kesusahan. Nah, kemudian tapi Yesus uniknya di sini dia mendekati Simon, dia mau pinjem perahunya sebentar aja. Simon, kamu lagi sibuk tuh ya, pinjem sebentar perahumu ya. Aku tak pinjem aja sebentar, dorongin sebentar ke arah situ supaya aku bisa ngomong sama orang banyak ini. Sampai di sini dulu kalau kita perhatikan baik-baik. Kita memasuki tahun 2026. Saya tidak tahu pergumulan pemikiran Bapak Ibu seperti apa. Dari tahun ke tahun nadanya saya lihat selalu sama. Yaitu apa? Bakal sulit ini.
Ya, betul ya. Selalu ngomongnya sama nadanya. Tahun ke tahun, sudah sekian tahun saya amati, selalu ngomongnya, ini akan sulit, akan sulit. Akhir tahun lalu, 2-3 tahun lalu, 4 tahun, 5 tahun, terus sampai mundur, nadanya selalu sama. Akan sulit. Tapi ketika kita sudah sampai penghujung tahun, kita menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Tuh, saya survive ya. Saya masih bisa bertahan. Tuhan sangat mengenal kita. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, karakter kita. Ketika dia ngincer Simon, apakah dia tidak tahu siapa Simon? Sangat tahu. Sangat tahu siapa Simon. Dia bukan tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam diri Simon. Sangat tahu. Tapi tetap dia memilih Simon. Dan bahkan dia mengatakan, aku hadir dalam setiap situasi hidupmu. Seringkali mungkin kita berpikir, kalau mungkin kita seringkali melihat penafsir-penafsir tertentu ya bilang, Tuhan ngerti apa enggak sih ya tentang nelayan, tentang nangkap ikan? Ada yang nangkap menafsirkan seperti itu. Nanti kita akan lihat ketika Simon pertama kali merespons perkataan Yesus. Kita bagi dua responsnya ini. Yang pertama adalah sebelum dia menjalankan. Terkesan apa? Dia hanya mengatakan guru. Saya lihat di kata aslinya ternyata memang menyebutkan seorang pribadi yang dia hormati. Tanda kutip pada waktu itu Yesus datang sebagai guru. Orang banyak itu mengikuti dia. Semua pengen lihat dia. Semua pengen dengar dia. Selebriti lah istilahnya gitu ya. Semua pengen datang, punya otoritas, dia mengajar. Tapi dia tahunya cuma sampai segitu. Cukup sampai segitu. Makanya dia sebut guru. Dan terkesan, ya oke lah Tuhan, kamu sing suruh ya Tuhan, kamu sing suruh guru, oke, aku berangkat deh. Karena aku respect sama kamu. Aku sungkan lah sama kamu, oke aku berangkat. Tak kerjakan, oke. Tapi setelah dia mengalami mujizat itu, tiba-tiba begitu banyak ikannya. Doang dikatakan di sini dia memanggil temannya lagi. Sini, tolongin kami. Di sini dikatakan jala, kalau terjemahan lama dikatakan hampir koyak. Kalau terjemahan baru mengatakan mulai koyak. Terlalu banyak dan rasanya ini belum pernah terjadi dalam pengalaman hidup mereka. Rasanya belum pernah terjadi. Sampai segitu banyaknya dalam satu kali ambil. Bagi mereka ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kok bisa? Orang yang dianggap tidak tahu apa-apa tentang perikanan, tentang situasi, kok tahu di mana posisi ikan berada? Beda zaman sekarang ya. Kalau Anda perhatikan nelayan-nelayan modern, itu pakai sonar itu ya, kapalnya sudah dilengkapi. Tinggal dilihat di layar. Oh di bawah kapalku sudah kapal, oh ada ikan banyak, nah berhenti sini. Baru dia nabur di situ. Nangkep di situ. Zaman dulu mana ada kayak begitu. Dan orang ini kok tahu. Cukup menarik, di Injil juga pernah dicatat ketika Yesus diminta untuk membayar pajak kaisar itu ya. Apa yang terjadi? Pajak bait Allah itu ya. Apa yang terjadi? Dia suruh siapa? Petrus suruh apa? Mancing. Nanti ya kalau kamu dapat ikan pertama, buka mulutnya akan ada duit 2 dinar. Pakai itu untuk bayar pajak itu, teksnya itu. Loh, kok tahu ya? Ikan yang ada uangnya di mulutnya kok dia tahu ya? Suruh mancing pertama lagi, dapat langsung bayarkan. Sesuatu yang cukup overwhelm, yang kita sebenarnya tidak tahu. Dan ini yang sedang dialami oleh Petrus dan rekan-rekannya pada waktu itu. Jadi ketika itu dia melihat apa yang terjadi, Simon mengatakan, bukan hanya mengatakan, tapi dia sujud di depan Yesus. Perkataannya juga lagi bukan guru, tapi dia sebut Tuhan di ayat yang ke-8. Tadi guru sebagai orang yang dia respect, sekarang dia melihat kuasanya melebihi itu, dia melihat Tuhan.
Dan dia dengan gentar, dan yang menarik sekali adalah dia timbul satu kesadaran siapa dirinya. Wah, ini Tuhan, aku orang berdosa. Pergilah dariku Tuhan. Satu kesadaran diri yang luar biasa. Satu perjumpaan yang dialami oleh Petrus yang sungguh tidak bisa dibayangkan. Dia sadar langsung tahu tek. Dan ini kalau kita bandingkan, ini kan di awal Yesus memanggil mereka, memanggil para murid awal-awalnya ini. Sebenarnya ada 4 orang sih, tapi 3 doang yang disebut di sini. Injil yang lain menyebutkan ada 1 nama lagi. Siapa ya? Yohanes, Petrus, Yohanes, Yakobus, satu lagi siapa? Saudaranya Petrus? Andreas. Di sini tidak disebutkan. Tapi di 2 Injil yang lain disebutkan nama Andreas. Bahkan ada 1 nama lagi. Papanya 2 orang tadi di sini juga disebut, tapi cuma disebut anaknya siapa gitu ya. Tapi Injil yang mengatakan orang itu juga ada di situ. Yaitu Zebedeus. Jadi terkesan di sini memang ada satu kelompok nelayan itu sedang bekerja, mereka rasanya bekerja bareng-bareng. Pekerjaan mereka memang nelayan dan ada pekerja-pekerjanya, bahkan di Injil yang lain mengatakan ada pekerja-pekerjanya. Jadi mereka ini rame-rame, mereka pada saat itu melihat dan mengalami. Tapi yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan adalah Petrus. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Nah, dampaknya terhadap rekan-rekannya apa? Mereka itu takjub. Nah, takjub dalam bahasa aslinya ternyata ini perasaan campur antara yang namanya heran, kagum, kaget, macam-macam. Jadi satu gitu ya. Mereka ini bingung sebenarnya mau ngomong apa ini. Wow, cuma kagum toh enggak cukup. Itu rasanya masih, wah gimana begitu ya. Wih, ngadapi orang kayak begini, siapa ini orang? Nah, Yakobus dan Yohanes dikatakan di situ, mereka memang tidak dicatat dalam arti ikut dalam percakapan, tapi saya percaya mereka ada di situ dan mereka mendengar percakapan antara Simon dan Yesus. Sehingga ketika mereka melihat hasil itu, mereka mungkin bahkan ikut mengalami sendiri, datang ikut bantu Simon. Dia mungkin juga merasa, wow, ini tidak pernah kayak begini. Sehingga perasaan itu juga ikut terjadi dalam diri mereka. Nah, ini dia. Satu hal yang di luar dugaan, di luar nalar manusia, sangat ini mulai terjadi. Nah, ketika kita melihat semua hal ini, coba kita perhatikan ayat 11. Ini bukan satu hal yang gampang. Mereka dikatakan setelah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Benar-benar ditinggal total semua itu. Di Injil yang lain juga mengatakan bahkan lebih singkat ceritanya, ditinggal total. Mereka betul-betul mengikuti Yesus dan meninggalkan termasuk keluarga mereka ditinggal. Mereka ikut. Coba kita bayangkan, pikirkan baik-baik. Sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka ini membuat mereka itu berani mengambil satu keputusan yang begitu radikal, mengubah hidup mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kok bisa? Kalau kita perhatikan ayat 8 tadi, ketika Simon melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri Simon. Selain dia mengenal siapa di depan dia, selain dia mengenal siapa diri dia, tapi dia juga mengenal ada sebuah bonding yang baru dalam hidupnya. Ketika dia menyebut Tuhan, lahir dari pengakuan dirinya, pengakuan hatinya yang terdalam, Tuhan. Dan dia layak disembah, makanya dia berani sujud. Bayangkan orang Yahudi sujud di depan tanda kutip manusia. Mereka tahu tidak boleh itu melakukan hal itu. Mereka tidak boleh menyembah manusia, bukan? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah pertama, jelas. Tapi dia menyembah, sujud di depan Yesus. Dan mengakui Tuhan. Dan dia tahu dia orang berdosa. Ada sebuah bonding di sini. Ada satu ikatan. Dia sadar Tuhan sedang berkarya dalam hidupku.
Dan disinilah Tuhan mulai berkarya lebih dalam, dia memberi mandat untuk menjala manusia. Itu ya, ayat 10b itu ya. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Coba perhatikan kata-kata menjala ini. Kenapa diistilahkan menjala manusia? Apa kaitannya? Simon kerjaannya apa? Nelayan bukan? Berarti kerjaannya menjala ikan. Berarti itu adalah keahliannya dia, itu yang dia bisa. Dan Tuhan menggunakan kata-kata ini, menjala manusia. Coba kalau di benar-benar harafiah dilakukan, dikebukin orang itu bisanya. Lempar jala ke orang, dikebukin orang. Kamu ngapain loh, jala manusia dikebukin. Maksudnya apa? Dengan profesi, dengan segala keberadaan dia, orang mereka tahu mereka nelayan. Bahkan dikatakan ini satu profesi yang boleh dikatakan rendah, tidak berpendidikan, dianggap masyarakat itu tadi marginal, yang sangat-sangat terpinggirkan, miskin dan sebagainya. Memang kalau kita lihat surat-surat Petrus, Yohanes, dari segi bahasa, tata bahasa gramatik, sangat simpel. Makanya kalau kita di teologi biasanya untuk belajar bahasa Yunani biasanya dikasih Yohanes gitu ya. Ya gampang-gampang dulu. Nanti yang sudah berat-berat nah baru surat Paulus. Nah itu baru ruwet itu. Tapi kalau yang gampang-gampang ya Yohanes, surat Petrus. Gampang tanda kutip surat omongannya itu lebih simpel. Bahasa Yunaninya lebih simpel. Tapi kalau kita perhatikan Tuhan bukan mencari orang yang sempurna. Tuhan bukan cari orang yang sudah baik dulu sempurna, bisa semua, bebas dari kesalahan semua. Tidak ada. Dan bahkan Tuhan pun tahu Simon bakal gagal, dia tahu. Tahu. Tipe orangnya kayak begini bisa ditebak. Ngomongnya jalan duluan ngomongnya baru mikir kan ya. Ngomong dulu baru mikir, waduh orang kayak gini bisa ditebak ini ya, nanti akan jadi apa ini. Nah disitulah kita bisa melihat sebenarnya. Tuhan sangat tahu ketika dia melihat Simon berespon seperti itu. Dia sujud di hadapannya, dia mengatakan, Tuhan pergilah dariku. Dia tahu dia ketakutan. Dia sadar memang siapa dirinya dan dia ketakutan. Makanya dia bilang, Tuhan bilang, jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Tuhan memanggil secara khusus Simon. Tapi bukan hanya Simon, bukan? Dia memanggil setiap kita. Simon menjala ikan, iya. Kita, keahlian kita apa? Masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Saya hanya cerita satu kisah ketika saya mendengar ada seorang misioneri di Jepang. Beliau orang Eropa sih ya. Karena orang Eropa, jadi mereka tuh sering bikin kue. Kan terkenal ya, kue di situ. Pastry-nya itu cara mereka buat itu mereka tahu. Nah, untuk menarik atau menjalin hubungan dengan ibu-ibu yang ada di komplek dia tinggal itu, dia ajak, ayo kita bikin kue yuk. Tak ajari bikin kue. Itu belum ngomong tentang Injil, belum. Baru menjalin hubungan itu ya. Terus kalau potong rambut itu lama gitu ya, sambil cerita-cerita gimana dan sebagainya. Itu pun ada kadang-kadang terjadi kegagalan. Sudah dibangun hubungan sekian tahun, tapi karena satu perbuatan kecil atau satu kata yang salah, habis sudah itu. Mereka marah, mereka tidak mau lagi benar-benar menutup. Waduh, susah banget katanya. Tapi mereka terus berjuang, terus berjuang. Mungkin kita berpikir, aku bisa apa? Aku tidak kenal firman Tuhan dengan baik. Aku tidak kenal Injil, tidak pintar ngomong dan sebagainya. Oh iya? Bapak Ibu, ini tahun baru lewat ya, kita tanggal 4 sekarang. Tanggal 31, tanggal 1. Ada yang masih kerja tanggal 31? Ada. Tanggal 1? Ada ya. Bos masih ngomong ini belum selesai meskipun kita di rumah gitu ya. Tapi bos telepon ini itu harus dikerjakan dan sebagainya. Rela ngerjakannya? Enggak. Tapi karena demi uang.
Banyak orang demi hal-hal yang semacam ini berani bahkan mengorbankan keluarga. Contoh yang lain. Saya mengamati banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu pengen dekat dengan orang penting. Betul ya? Pengen dekat, kalau bisa dekat dengan presiden. Tidak usah presiden, ajudannya. Gitu ya. Waduh. Saya kenal ini loh. Misalnya, dia ngomong sama kita, wis kamu tak jadikan orang percaya, wis kamu tak percaya. Kamu pergi ngurus masalah ini, ngomong. Saya yang suruh, namanya dia bawa. Nanti kalau tidak percaya suruh telepon saya. Misalnya begitu. Kita lakukan. Wih bener loh, bawa nama dia langsung orang mengkeret dia langsung, sebut langsung, wah lakukan ini, lakukan itu dan sebagainya. Permisi tanya, bangga enggak Anda? Bangga enggak? Dulu masih ingat ya kasus mantan presiden kita yang dulu udah lama itu, tukang pijit katanya. Tapi bawa-bawa nama dia ngurus macam-macam, wah sampai dia dapat proyek macam-macam. Akhirnya ketahuan, kamu cuma tukang pijit. Saya heran, banyak manusia itu mencari kuasa-kuasa di dunia seperti itu, bahkan dia pun rela meninggalkan keluarganya. Tadi saya katakan, banyak. Tapi ketika Tuhan panggil dia, sorry ya. Nah ini cerita yang lain. Saudara sering melihat arisan enggak? Trans 7, saya bukan promosi sih ya. Saya sering lihat soalnya acara ini. Selalu di awal acara itu dia selalu dekati tim yang mana, tim ABC gitu ya. Terus ditanya dari mana, terus dia tanyanya apa? Bawa oleh-oleh enggak? Nah, pernah itu berapa kali itu dia nyentil apa? Bawanya keripik, maunya kulkas. Ketawa sih ya, itu memang dia guyon, nyentil gitu ya. Kamu bawanya enggak seberapa, ini mintanya berapa juta, jutaan kamu dapat. Nyentil sih memang dia ya. Tapi bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Dan kehidupan orang kita, orang Kristen. Ayo melayani. Tunggu dulu, saya sudah setia pelayanan ibadah loh. Persembahan saya udah kasih, perpuluhan saya kasih, cukup. Untuk lanjut, tunggu dulu Tuhan, nanti dulu. Repot. Kita sama sekali tidak bangga dipanggil oleh Tuhan melayani dia. Bukan dipanggil kembali pada dia ya. Dipanggil melayani dia. Tidak bangga. Padahal maunya apa? Tuhan berkati aku ya semuanya ini. Bukan cuma secukupnya Tuhan, banyak berlimpah-limpah gitu loh Tuhan. Ya itu tadi, bawa keripik mintanya. Dan itu sebenarnya tidak beda dengan iman agama yang lain. Mohon maaf. Kita hanya membawa sesuatu yang minim sekali, tapi kita maunya yang wow. Bahkan ketika kita diberikan hidup kekal, kita masih belum sadar. Tuhan itu sudah berikan apa aja loh sama kita itu. Kalau kita pikirkan baik-baik, tolong diklik, ini hang. Dia sendiri sudah menjadi manusia. Kita ini belum dibongkar, ini Bapak Ibu, kita baru merayakan. Minggu yang lalu ya, belum lama, minggu yang lalu kita rayakan ini. Natal tidak pernah terpisah dari Paskah. Tidak pernah. Natal merupakan awal karya Allah di dalam dunia ini. Dia menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Apakah dia tahu dia akan apa? Sangat tahu. Dia akan datang menderita. Dari awal dia lahir sudah menderita sampai apalagi nanti ujungnya di kayu salib. Sangat tahu. Dia sudah memberitakan pada muridnya 3 kali malah kata muridnya ini jok guyon loh kamu. Jangan main-main loh. Dia bilang, siapa yang main-main? Ini serius. Dia mengorbankan diri, benar-benar itu. Tuhan memilih orang-orang yang sederhana ini, baru 4 pertama yang dia pilih. Selanjutnya dia milih yang lain, milih yang lain, milih yang lain. Sekali lagi,
Dari sekian ratus atau ribuan orang, dia memilih 12 ini. Dan dia tahu satu akan mengkhianati dia. Yang satu menyangkal dia. Yang lain kabur. Tahu. Tapi dia tetap memilih mereka. Kalau kita bilang, Tuhan jangan panggil saya. Kayak saya gitu ya, Tuhan ini aku utus dia gitu. Tuhan tahu siapa diri kita. Dia sengaja datang kepada kita secara khusus. Dia memanggil kamu. Dan Allah tidak pernah menyerah. Peristiwa yang kita lihat ini, nanti diulang dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang terakhir, pasal 21. Ayat 15-19, pasal 21. Yesus mengajak Simon secara khusus berbicara. 3 kali ditanya, apa kamu mengasihi aku? Yesus masih memberikan mandat kepercayaan luar biasa pada Simon. Sekalipun barusan gagal. Yohanes 21 ayat 15-19. Barusan gagal. Dipercaya lagi, gembalakan domba-dombaku. Satu mandat yang wow. Kalau kita sebagai orang bisnis, kita bos besar, punya anak buah kayak begini, gagal, rugi besar, dipercaya lagi enggak? Untung-untung nggak mau saya di sini, kata pecat ya. Dikasih kepercayaan lagi, loh, nggak salah bos. Di sinilah kita melihat, bukan kita yang mampu, Tuhan yang mendampingi. Dan Tuhan sedang punya rencana dalam hidupnya. Dia tidak pernah nyerah. Dia akan terus mendampingi, menyertai, memampukan, membentuk murid-muridnya. Jika menjadi refleksi bagi kita, apakah kita mendapat panggilan Tuhan hari ini? Pikirkan baik-baik. Saya percaya setiap diri kita akan mendapat panggilan Tuhan secara khusus. Tapi yang pasti adalah kita dipanggil sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Proses yang terjadi dalam diri Petrus tadi adalah awal dari sebuah perjalanan iman. Dia dipanggil sekalipun dia tidak tahu, Tuhan aku nanti akan jadi seperti apa, aku nggak tahu. Tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Masih gagal? Bisa dan terbukti. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika dia memberikan rohnya yang kudus, dia mengubahkan, itu pun dia masih bisa gagal. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan tetap pakai dia. Kalau kita berpikir, Tuhan aku tidak layak, semua tidak layak. Semua tidak layak. Siapa yang layak di depan kita? Tapi jangan lupa, Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang pilih dia. Tuhan yang pilih kita. Bagaimana respons kita? Kalau kita melihat pada Simon tadi, sebelum atau sesudah dia melihat mujizat tadi. Selama ini kita melihat Tuhan sebagai apa? Guru atau Tuhan? Sudahkah kita mengalami mujizat hidup itu dalam Kristus? Ada bonding enggak dalam diri kita? Bangga enggak kita sebagai anak Tuhan bahwa aku sudah diselamatkan oleh Dia? Dia adalah Tuhanku. Atau kita malah mengagungkan sesuatu yang lain. Jangan lupa beberapa minggu yang lalu saya sebut Tuhan membandingkan diri dengan siapa? Mamon. Kenapa Mamon yang disebut? Saya sebut waktu itu. Musuh terbesar. Orang bisa menyerahkan hidup habis-habisan untuk Mamon tapi melupakan Tuhan. Bahkan memakai Tuhan sebagai pijakan untuk menyembah Mamon. Sudah banyak terjadi. Kita dipanggil oleh Tuhan yang memberi kita hidup. Bagaimana respons kita? Mungkin saat ini kita masih bergumul. Tuhan, kalau gagal piye? Aku bukan orang sempurna. Aku gampang ini, gampang itu.
Aku enggak bisa, macam-macam dan lain sebagainya. Khawatir hidupku nanti seperti apa. Saya teringat dalam satu pergumulan ketika dipanggil jadi hamba Tuhan. Waktu itu sudah lulus kuliah. Kalau lihat zaman sekarang jadi, profesi saya dulu sebagai arsitek. Kalau kita lihat zaman sekarang gambar klik sebentar, puluhan juta masuk. Simple ya. Makanya seringkali kalau saya di sini yang ada sekolah teologi yang mengatakan, wah Chinese gagal ini. Kamu sudah banyak duit di depan mata, kok kamu tiba-tiba mengalihkan pandanganmu pada yang lain gitu ya. Masuk jurusan yang lain. Cina gagal ini. Duit udah banyak, kamu tolak. Jadi salah satu panggilan ketika itu saya bergumul sekali. Tuhan benar enggak ini panggilanmu? Sebenarnya panggilan itu sudah terjadi tahun 89-90 kira-kira ya. Ketika saya SMA kelas 3 waktu itu. Saya sudah mengajukan diri sebagai hamba Tuhan, didoakan segala macam. Tapi kemudian saya sekolah keluar. Sempat masih ada. Tapi ketika dalam masa sekolah itu pelan-pelan hilang. Tanda kutip, saya tidak mendengarkan lagi. Tahun 97 mulailah pergumulan itu mulai lagi. Betulkah saya menerima panggilan Tuhan secara khusus? Banyak kecamuk pertimbangan macam-macam. Tahun 99 akhirnya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dikumpulkan dalam sebuah sekolah teologi. Waktu itu di atas gunung, pucuk gunung gitu ya. Kami disuruh baca Keluaran 3 ayat 1-12, panggilan Musa. Pas giliran baca ayat, saya pas ayat 10-12. Yang mengatakan, inilah tanda bagimu bahwa aku telah memanggil kamu. Bahwa engkau akan datang menyembah aku di gunung ini. Kaget saya. Ini di atas gunung loh, serius, beneran di sini. Itu membuat saya terus berguncang dalam hati saya. Sampai tengah malam saya berusaha menolak. Itu masih berkecamuk seperti angin ribut di kepala saya. Sampai akhirnya tengah malam saya mengatakan, Tuhan oke, saya nyerah. Jadilah kehendak-Mu. Tenang itu saudara. Sekalipun saya tidak tahu ini ke depan seperti apa. Banyak orang bilang, makan apa kamu? Sekolah teologi, makan apa kamu? Banyak orang yang bilang begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kemana saya harus mendaftarkan diri? Sekolahnya udah di sini, sudah tahu, ya udah saya coba aja daftar. Tertunda 1 bulan, Januari awal baru saya tahu. Padahal Februari saya harus putuskan, saya pulang atau tidak. Tuhan buka jalan. Masa kuliah pun, tahun pertama saya masih bisa bayar karena ada uang tabungan. Tahun kedua, ketiga, keempat, saya nggak tahu duitnya siapa. Dalam pergumulan itu saya sering ngutang tanda kutip pada sekolah. Beli program, beli buku, ngutang nggak ada duit. Bayarnya nyicil. Tapi puji Tuhan ada satu gereja di mana saya dulu berjemaat di situ, dia mendukung saya. Ketika saya pulang, kadang-kadang pulang tanda kutip bukan ke sini ya, tapi ke kota yang saya tempat asalnya itu, ke gereja itu, dia bilang, loh kamu utang berapa? Sini, udah kasih tahu nomornya. Dibayar lunas sama dia. Waduh, lega banget. Pergumulan-pergumulan seperti ini yang selalu dalam, itu bukan hanya saya loh. Banyak teman saya juga sama seperti itu, masa-masa kuliah. Tidak tahu nanti ke depan, langkah ke depan besok ini. Rekening ada konto di bank, ada. Duitnya berapa? Enggak tahu. Jarang lebih dari 100 loh ya. Jarang. Mau beli makan atau beli sesuatu yang diperlukan, ya seadanya secukupnya. Tapi Tuhan peliharakan. Ketika praktek di Jakarta 20 tahun yang lalu, gemetaran lagi. Saya baca di internet, Jakarta kota kriminal. Ini itu semua yang muncul di koran kok rasanya kriminal semua gitu ya. Membuat saya takut gitu waktu itu. Ini serius dipanggil ke Jakarta. Ketika sampai di sini saya tidak mengalami satu apapun yang diberitakan di koran, sama sekali saya tidak mengalami. 1 tahun. Semua berjalan lancar, berjalan baik. Saya bersyukur. Saya ingin mengatakan apa? Seringkali kita itu terlalu ketakutan sendiri dengan pikiran kita.
Tuhan memanggil, Tuhan akan menyediakan apa yang Dia rencanakan. Saya sengaja mengambil gambar ini. Jangan pernah bimbang akan panggilan Tuhan. Never. Dia tidak akan membiarkan kamu sendirian. Tuhan tidak pernah memanggil kita melepas kita sendirian pergi ke sana coba kamu dimakan serigala. Enggak. Dia selalu beserta kita. Tadi kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia beserta kita. Dan itu dia selalu lakukan. Oleh karena itu mari saya mengajak kita saat ini kita mengambil waktu sejenak. Kembali kita coba kumpulkan beberapa hal ini. Saya percaya kita semua ada panggilan Tuhan. Kumpulkan dan tanyakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa dengan diriku? Panggilan ini tidak pernah berhenti untuk kita terus beliti bentuk belajar sebagai muridnya. Pengalaman hidup demi pengalaman hidup Dia izinkan terjadi untuk menolong kita, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Kumpulkan dan jangan keraskan hatimu. Jangan pernah takut gagal, mungkin iya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan diri kita. Bersyukurlah dan ingatlah, ini adalah sebuah kehormatan bagimu. Engkau melihat isi hati kami ya Tuhan, kekhawatiran kami, ketakutan kami, memasuki tahun yang baru ini, banyak pergumulan yang belum terselesaikan. Tuhan kami sungguh mohon, Engkau yang terus menolong, menyertai, membimbing kami, berjalan bersama kami. Kami tidak tahu Tuhan ke depan, apa yang menjadi bagian kami. Tuhan bahkan kami mungkin juga masih bingung, apa yang Kau panggilkan bagi dalam kehidupan kami. Tapi tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh taat. Untuk kami boleh sungguh mau setia kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun, tolong sertai kami. Dan biarlah kami sungguh boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia seperti firman-Mu katakan. Bahwa Engkau yang terus menyertai dan membimbing kami. Dalam hidup kami boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih. Tuhan biarlah bonding yang sudah Kau tetapkan, Kau berikan dalam kehidupan kami dengan Engkau. Boleh terus semakin kuat, boleh terus bertumbuh, menolong kami. Untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu tempat ini, Tuhan Kau yang tahu. Jeritan hati mereka, tetesan air mata mereka. Memasuki tahun yang baru, banyak hal yang belum terselesaikan itu ya Tuhan. Engkau yang bukakan jalan. Engkaulah Tuhan yang sanggup membukakan air, mata air di tengah padang gurun. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah yang sungguh ajaib. Yang sungguh tidak bisa kami duga. Tapi Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih. Kami percayakan, serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus berkarya dan menolong kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.